Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat ya? Lebih semangat lagi ya? Karena ini ahad pagi harus semangat ya. Yang kalau sampai dulu senang kita, dulu senang dulu hari lagi kita sudah semangat luar biasa. Dan sekarang kita hari ahad ini yang muda, jujur muda, yang penuh dengan semangat tradisi keilmuan kita harus sama-sama semangat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nasihat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini di kajian weekly Global Youth Group. Ya. Jadi ini sebuah kajian 2 pekan sekali ahad pagi after kajian tahsin. Insyaallah. Di sini lengkap sekali ya di Masjid Jamiah Istiqomah, lengkap sekali. Kalau dari pada subuh tadi ada kajian tahsin dan juga talaqin sebelum Raden. Kali ini kita akan melanjutkan dengan kajian weekly Global Group. Jadi luar biasa sekali insyaallah ya. Dan yang belum baca talaqin masih terus bisa ya sambil dengerin kajian kita sambil talaqin gitu ya. Jadi luar biasa sekali ini wah komplit sekali. Jadi ahad ini hanya produktif insyaallah. Baik, selamat datang kepada Global Ladies dan Global Brothers. Group Brothers dan Group Ladies yang terhormat. Harapan kami yang sudah talaki ikut juga. Jadi ilmu di teras ini jangan sempulang ya, karena biar komplit dan full. Ya, insyaallah. Kalau misalnya talaki nanti kebutuhannya kepada bacaan kita, kalau kajian ini kebutuhan kepada spirit, prinsip, ya, keteguhan hati dan lain sebagainya. Jadi satu paket. Kami sengaja memang memasukkan hari Ahad sebagai hari yang produktif di Masjid Jamiah Istiqomah. Habis pada subuh tafsir, talaki, kemudian kajian weekly. Jadi satu framework yang betul dalam hari Ahad. Kalau bisa ajak keluarga seperti ini, ada anak-anak di sini, insyaallah. Ya, ada anak-anak, ada para ibu, para ayah, anak-anak lagi. Jadi memang masjid ini menjadi sebuah taman yang menyenangkan. Ya, luar biasa sekali. Baik, kajian pada pagi hari ini tentang pelajaran Sayyid Amr dan Nabi Ibrahim. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada Brothers and Ladies, memanjatkan puji Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selamat datang di Global Group. Pastikan teman-teman follow Instagramnya Global Group dan like fanpage-nya Global Group, dan juga jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Global Group. Kan di sana kalian akan melihat host yang kerennya. Nah, kenapa hostnya ya? Bukan maksudnya gurunya, kan? Maksudnya kan penting sebetulnya. Tapi gurunya apa sih? Promo host. Ya. Oke baik, teman-teman semua kita akan mulai kajian ini bersama Ustaz Buya Fadil sudah hadir yang siap akan memberikan materi kepada kita. Dan sebelum itu alangkah baiknya kita mulai dengan Quran. Ya. Yang berikut ini juga adalah imam muda Masjid Jamiah Istiqomah yang ikut kelas tahsin di subuh ya. Sekarang kita lihat beliau akan memberikan tilawahnya secara gratis kepada kita semua. Semoga kita bisa mendengarkan dulu, karena Quran akan mengenalkan hati kita yang semua keras, bisa lembek, dan pada lembek taufik dan hidayah Allah cepat masuknya. Tapi kalau keras hati kita, akan sulit masuknya. Salah satu menggunakan kerasnya hati adalah dengan orang yang baca Quran. Sama-sama kita panggil Brother Seki atau bacakan tilawah, opening tilawah sebelum kita kajian. Apa tuh? Porque tú no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita memulai kajian hari ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan membaca Al-Quran. Saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Bagi yang membawa Al-Quran atau mushaf boleh dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Brother Suki yang telah memberikan suara indahnya kepada kita semua. Dan bismillah, teman semua, mari kita membuka buku kita agar ilmu yang nanti gue sampaikan masuk betul-betul dan kita bisa langsung aplikasikan dalam kehidupan sehari, ya. Karena setelah ilmu nanti ada amal di situ. Jangan sampai ilmu tapi tanpa amal, itu bahaya juga. Atau sebaliknya, amal tanpa ilmu juga berbahaya juga. Jadi ahad produktif ini adalah kita merekam apa yang gue sampaikan. Setelah itu kita mulai tuangkan sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu hakikat manusia ya. Hakikat manusia seperti itu ya. Jadi jangan mendengarkan saja tanpa diamalkan, atau mendengarkan setelah itu ngejudge. Nah, itu jangan juga, itu tidak manusia. Jadi fitrahnya adalah ketika ada informasi kita lakukan diri sendiri. Setelah itu baru kita capakan buat orang lain. Ya, seru sekali, bahagia. Senang nggak anak-anak bahagia sih? Oh, itu tempatnya kebahagiaan ya mesti nih ya. Ya, mesti kebahagiaan ya, bukan kebun kebahagiaan, bukan, mesti kebahagiaan. Oke, baik. Satu sahabat lagi saya juga menggunakan Ustaz atau materi kepada Ustaz Buya Fahmi. Silakan waktu dan tempatnya untuk memberikan materi kepada kita semua supaya bermanfaat. Teman-teman silakan menyimak. Saya tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang jauh ini, ya, dan dari Cisalak datang, ya. Alhamdulillah. Wahyu,
Janjian sama Sambu enggak? Dari Ciracas alhamdulillah ada. Ciracas hadir? Hadir. Baik. Ada dari Bekasi jauh lagi. Mas Surya ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقات القلب وإن كان قاسية القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi nuansanya emang begini, biarin aja. Ya, biarin aja anak-anak main. Ya, biar mereka cinta sama majelis. Ya, di masjid ya. Ya. Ini duduk sini. Ngasih kursi juga duduk sini ya. Puji syukur kehadirat Allah yang telah membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat. Sehat enggak? Sehat alhamdulillah. Berduit. Alhamdulillah, duit apa? Ya, jangan mulai hari dengan dunia, jangan. Ya, jangan mulai hari dengan dunia. Orang memulai hari dengan dunia, ya dia akan punya angan-angan yang nggak putus-putus. Ya, cita-cita yang nggak pernah kesampaian. Ya, kesibukan yang nggak pernah selesai. Mulai hari dengan dunia, jangan. Ya, maka memulai hari dengan langsung ingat Allah. Ngaji dulu mau ngapa-ngapain, ya. Sholat subuh. Sebelum subuh bangun lebih cepat lagi, bisa tahajud berapa rakaat, ya kan? Pelit amat sih. Subuh sekarang jam berapa? Ayo. Nyala nggak TV nih? Oh, kalau TV nyala nyontek di TV berarti. Ya, setengah 5 subuh. Bangun aja jam 4. Ikhtiar di sana kita sholat tahajud berapa rakaat kan gitu sampai subuh. Itu waktu sahur namanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wabil ashar berfirman wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Maka waktu pagi sahur tuh nungguin azan subuh, apa yang kita kerjain? Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apapun ya, istighfar sampai nunggu subuh ada sampai dengan subuh apa yang dilakukan? Azan subuh, salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan rakaatil fajr. 2 rakaat pada waktu fajar. Ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Bumi dan seisinya. Kaya enggak? Kaya enggak? Kaya banget. Orang kaya sekarang punya pulau. Ini lebih sebumi gitu punya. Pulau kalau di dalam peta cuma setitik. Ya kan? Pulau dia punya. Gunung. Ini bumi dan seisinya. Khairun, bahkan lebih baik dari itu. Setelah sholat fajar, melangkah ke masjid, lakukan amalan-amalan para sholihin. Para ulama melakukan apa mereka? Khusus zikir di pagi hari dari usai sholat fajar sampai dengan qomat sholat subuh. Apa itu? Baca. Ini praktekin, dicatat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Maka kalau udah azan di rumah nunggu nih ya, habis tahajud nunggu istighfar gitu ya. Azan, jawab dulu azan. Selesai azan baca doa azan. Masya Allah. Baca doa habis azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang baca doa habis azan itu wajib dia dapat syafaatku pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Banyak kelebihan. Cuman kita jalanin enggak. Yang mana pilih? Ya, baca tuh doanya. Lanjut, masih wudu kan? Salat 2 rakaat, rakaatil fajr. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Udah ngelangkah ke masjid deh sambil ngelangkah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tuh 3 langkah 1 kali, 3 langkah 1 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Betul nggak? Sampai masjid 100 berarti kehitung langkah kita 300 langkah ke masjid cuman. Nah, ya bisa jadi lebih bisa jadi kurang, tinggal diterusin nyampe masjid tahiyatul masjid. Masya Allah. Selesai tahiyatul masjid nunggu ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak tertolak. Ambil lagi bagian itu, ambil di situ sambil nunggu qomat kan, baca kita doa di situ. Banyak gak tuh fadilah kita dapetin? Harusnya banyak. Cuman yang mana yang kita jalanin enggak? Ya kan? Usai sholat subuh duduk zikir sebentar, mau baca Quran silakan, mau zikir silakan, mau taklim silakan. Sampai waktu syuruk kita sholat 2 rakaat. Waktu syuruk. Ini kencang banget gak sih orangnya? Ya. Sampai waktu syuruk kita sholat 2 rakaat. Yang duduk daripada waktu subuh sampai dengan syuruk, ya, tidak berbicara kecuali urusan agama, tidak melakukan hal-hal lain kecuali ibadah, maka dia sama ka ajri umrotin taman. Orang yang melakukan hal demikian dia mendapatkan ganjaran seperti orang melakukan umroh sempurna. Oh. Jadi habis subuh nyender di tiang dan tidur. Ya, bukan asar. Bukan. Ya, banyak gak begitu? Selesai syuruk baru mikirin dunia. Ya kan? Jam 6 nih. Siap-siap sarapan, berangkat ya, mandi, berangkat itu. Nyampe kantor 7:30, jam 8. Diatur kan? Mau urusan dunia berjibaku gimana juga, urusan kita sama Allah kelar. Nah, tinggal ntar istirahat waktu atau nyampe kantor jam 8, nyampe kantor 8:30, sholat duha, subhanallah. Iya enggak? Sepanjang perjalanan atau mau berangkat ke kantor sholat duha atau di kantor nyampe sholat duha. Karena sholat sunnah itu baiknya dilakukan di rumah kita. Ya, maka ada di antara pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita banyak sholat duha, sholat sunnah di rumah. Ya, karena la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Jangan jadikan kuburan. Makanya rumah itu diisi dengan ibadah. Nah, sholat sunnah itu afdal di rumah. Ya, nah, biar berkah kantornya sholat duha juga di kantor. Gitu. Ya, kantor misalnya tumbuh kembang. Sekolah itu ya. Salah. Ya, baik. Salawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi, sang rahmat, sang nabi pembawa rahmat yang karena rahmatnya kita semua diberikan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan dan segala bentuk tangguhan daripada siksaan-siksaan, azab ataupun apa itu. Ya, umat-umat lain mereka bermaksiat, mereka ingkar, diazab. Umat Rasulullah kagak, dipending dulu, dikasih kesempatan untuk istighfar, kasih kesempatan untuk bertobat dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita ini berada di tanggal sudah lewat berapa sekarang? Zulqa'dah tanggal berapa sekarang? Udah belasan ya?
Zulqa'dah 18 apa berapa? Berapa Zulqa'dah sekarang? Berarti sekitar 3 pekan lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Yang banyak orang-orang itu ketika kurban itu selalu muncul pertanyaan apa? Apa pertanyaan sekitar kurban? Akekah duluan apa kurban? Inti nanya akekah pas kurban. Insyaallah. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin nanya akekah, ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong masih ada pertanyaan gitu. Kalau nanyanya menjelang kurban, jawab kurban dulu gitu ya. Akekah ntar gitu. Kalau ngantar alasan, ente lahir dari kapan? No, nanya. Iya. Boleh nggak kita ngakekahin kita sendiri? Ada misalnya sampai dewasa belum diakekahin sama orang tuanya, mungkin belum mampu dulu. Sekarang kalau kita punya rezeki akekahin diri kita sendiri boleh. Itu tentang kita melaksanakan apa yang ditugaskan oleh orang tua kita yang melaksanain. Nggak apa-apa. Ya, karena apa? Al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Al-waladu ya. Al-mauludu murtahanun bi'aqiqatihi. Anak yang lahir itu tergadai. Ditebusnya pakai akekah. Ya. Kalau sesuatu hal yang tergadai, kita nggak punya kuasa benar atas itu. Ya, kendaraan kita lagi digade. Ya, mau bayar pajaknya aja nggak bisa, BPKB digade. Ya kan? Nggak bisa ngambil manfaat lebih dari situ. Kurang lebih kita punya anak, nanti insya Allah di antara yang memintakan syafaat kepada orang tua itu anaknya. Tapi kalau anak ini belum diakekahin, nah hal yang kayak gini nggak bisa dilakukan. Ya, maka maka akekah. Kalau ada rezeki akekah. Ya, jamaah rahimakumullah, berangkat pada kisah Nabi Ibrahim, seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah. Kalau Rasulullah apa? Habibullah. Kalau Nabi Isa apa? Kalau Nabi Musa, belum tahu ya? Kalimullah. Ya, nabi yang diajak bicara langsung sama Allah. Sang Nabi Isa Ruhullah. Ya, yang diberikan ruh langsung sama Allah. Ya, langsung tanpa ayah, tanpa proses seorang ayah, tanpa perantara seorang ayah. Ya. Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, kekasih Allah. Rasulullah Habibullah, yang tercinta. Ya. Ada apa namanya qasidahnya? Ibrahim Khalilullah, ya Musa Kalimullah, ya Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah, gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Bicara Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita bicara tentang sosok ayah teladan. Sosok ayah teladan. Sosok ayah yang nabi, yang pemimpin, yang mempunyai cita-cita besar terhadap keturunannya. Bayangkan di sini, apa cita-cita besar Nabiullah Ibrahim? Ya, nih, beliau mencanangkan sebuah niat besar pada satu tempat, yang tempat itu di pelosok, tempat itu jauh dari orang tinggal di sono, tempat itu jarang orang lewat kecuali memang untuk perniagaan dan haji ya. Tahun sekali. Lembah. Pernah dengar Mekah Ka'bah banjir? Pernah dengar nggak? Ka'bah kebanjiran. Emang dari dulu dia banjiran. Karena memang dia satu lembah. Sekelilingi gunung itu lembah. Jadi kalau banjir tanda kiamat. Tanda kiamat. Emang dari dulu dia banjir karena tempat namanya lembah. Ya, lembah yang menangis, namanya disebut Bakkah dulu. Ya, tempat situ nangis. Orang datang ke sono nangis, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada apa. Tapi Allah berkahi itu tempat sehingga yang terjadi sampai dengan sekarang berlomba-lomba orang pengen ke sono, tidak berhenti-berhenti orang ibadah di sono. Ya. Bicara Nabiullah Ibrahim adalah bicara tentang ayah, bukan ayah dalam keluarga saja, tapi beliau adalah ayah para nabi.
Beliau mendapat gelar Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Siapa sih yang dari beliau? Hampir mayoritas nabi kecuali nabi-nabi di atas beliau. Ya, kecuali Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, tuh ya, di atas Idris, Nabi Idris, di atas beliau. Di bawah beliau adalah keturunan dari beliau semua. Makanya kalau kita bicara bangsa Arab dan Israel sekarang kenapa berantem terus, kenapa perang terus, ada orang bilang itu kayak orang main benteng, adu tua. Paham adu tua? Main adu tua, tuaan saya gitu kan ya. Yang satu bangsa Arab, anak pertama dari istri kedua. Yang satu lagi ya, kan anak pertama siapa namanya? Nabi Ismail. Kemudian lahir anak kedua Nabi Ishak. Anak kedua tapi dari istri pertama. Ayo sekarang Anda tanya, siapa sini yang bangsanya suku Jawa? Ayo. Walaupun anaknya lebih kecil tapi dia bapaknya lebih tua dari bapaknya si ini, manggilnya apa? Mas. Walaupun lebih kecil, betul kan ya? Nah, mungkin gitu kali ya. Ada yang bilang enggak, ada tinggal di Jawa begini ya. Ini tetap Mas, dipanggilnya Abang. Kalau yang ini enggak, ada di Sumatera, itu manggil aneh Abang karena usia gitu ya. Nabi Ismail lahir lebih dulu tapi dari istri yang kedua. Nabi Ishak lahir belakangan tapi dari istri yang pertama. Istri ketiga Nabi Ibrahim siapa? Istri Nabi Ibrahim ada berapa? Ada satu lagi yang tidak mancung, yang tidak ya begitu, tidak paras, bukan seperti paras ya, Arab, namanya Siti Khonturo. Istri lain Khonturo. Ya. Nah, bicara Nabi Ibrahim ini bicara lintas agama. Di sanalah bangsa Arab, bangsa Yahudi berawal dari beliau. Ya. Tapi kemudian bangsa Yahudi dan bangsa Arab ini saling berebut bahwasanya Nabi Ibrahim itu bangsa Yahudi, bukan Arab ya, bukan Arabnya maksudnya Nasrani, orang Nasrani dan Yahudi berebut. Maka Allah tekankan maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena beliau ada sebagai ayahnya sang Israel. Paham Israel? Siapa Israel? Nabi Yakub itu namanya Israel. Bani Israel itu anak-anak dari Nabi Yakub. Ya, Bani Israel, Bani anak-anak. Anak-anaknya Nabiullah Yakub alaihissalam. Berbeda, dia Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ibrahim. Nah, ini berebutan Nabi Ibrahim tuh Yahudi, enggak Nasrani. Orang belum nyampe, belum ada Nabi Ibrahim udah lahir duluan, ya kan? Kemudian bangsa Arab dari Nabi Ismail alaihi salam. Enggak apa-apa ya, biarin aja. Satu hal yang kita belajar dari Nabiullah Ibrahim adalah sebuah visi, sebuah pandangan besar dan niatan besar. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim dalam doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ketika beliau menyelesaikan perbaikan renovasi daripada Ka'bah bersama dengan Nabiullah Ismail, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Satu, ya. Setelah itu, dengan amalan itu beliau bertawasul minta kepada Allah, ya Allah, karena amalan baik kami ini, doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya, habis melakukan ibadah, habis melakukan perintah, menyelesaikan perintah, beliau berdoa kepada Allah minta karena sebab tadi. Makanya habis banyakin ibadah, habis ibadah doa minta sama Allah. Ya, kayak gini Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuh, ya.
Dari tempat yang begitu tandus, nggak ada tanaman, nggak ada penghuni di sono, jarang sekali penghuni. Nabi Ibrahim udah minta sama Allah. Apa yang diminta sama Allah? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah dari mereka ini, dari utusan mereka ini, seorang rasul yang nantinya akan mengajarkan kepada mereka kitab dan mengajarkan hikmah dan mencerdaskan mereka. Jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad berapa tahun? Ribuan tahun. Doanya udah mulai dari si Nabi Ibrahim. Ya, doanya dimulai dari Nabi Ibrahim. Maka yang pengen punya anak soleh-soleh, doa terus. Yang pengen punya anak ulama, ya, doa terus. Buat kita yang ngedoain dalam setiap habis ibadah, ya Allah terima ibadahku, baru habis itu minta doa. Ya, apa yang terjadi? Ya, itu tempat yang tadinya dari mana-mana orang nggak ada, datang ke sono susah, udah dicanangkan dari Nabi Ibrahim lah, kemudian manasik haji itu dimulai. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji, panggil tuh manusia semua untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Akan datang kepadamu, kata Allah, manusia-manusia itu dari segala penjuru dengan berjalan kaki atau dengan berkendara. Ya, waktu itu belum ada pesawat. Ya, maka nggak disebutkan tayyaron dengan terbang. Masya Allah. Ya. Maka permohonan itu, perintah itu dijalankan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjalankan perintahnya sesuai sudah. Maka yang bilang belum ada panggilan untuk haji, belum ada panggilan, bahwasanya panggilan itu udah dimulai dari Nabi Ibrahim sebenarnya. Cuman hatinya terpanggil atau belum, ini. Sama kayak antum-antum dulu belum ke masjid. Ke masjidnya kapan? Pas terpanggil nih hati, ya kan? Belum ke majelis. Pas ke majelisnya kapan? Dika. Ya, pas ke majelisnya kapan? Pas udah mulai terpanggil hati, Allah kasih tuh, ya Allah, kok begini terus? Pengen nasihat apa? Pengen berkumpul dengan siapa-siapa? Begitu kurang lebih. Ya, itu terpanggilnya secara pribadi. Tapi panggilan untuk haji itu udah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Di ayat tadi yang Anda bacakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya. Apa sih teladannya? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi. Allah menjelaskan sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang beriman bersama Nabi Ibrahim dan sang nabi ini. Siapa sang nabi ini? Rasulullah. Awlan nasi, yang manusia yang paling mulia. Makanya kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad, ya. Ya. Jamaah rahimakumullah, teladannya Nabi Ibrahim itu bukan beliau yang kemudian mendeklar sebagai teladan, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan itu. Nabi Ibrahim sebagai teladan. Lantas apa sih yang kemudian diberikan oleh Nabi Ibrahim itu? Pertama, yang tadi dibacakan oleh Ananda Sidki, ya. Kita baca urutannya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Azar siapa Azar? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada sang ayah Azar. Tapi Azar itu bukan ayah biologis. Beliau ayah yang mengasuh. Paman ya hakikatnya. Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Satu, pelajaran kita terhadap Nabi Ibrahim kritis. Kok nyembah patung sih? Ya, kau, kenapa kau? Angkor.
Ya. Ada datang ke kantor orang nih, dipanggilnya kel, ya. Nggak taunya dia apaan? Dia sekretaris kelurahan. Ini kel. Namanya siapa ini bapak? Nggak taunya sekel. Ada tempat lain, kelurahan lain, ibu-ibu. Wah, tapi namanya kita tulis kok, lihat kok ibu-ibu. Oh mungkin bacanya beda, sekel. Karena ibu-ibu. Laki-laki sekel, kalau ibu-ibu sekel. Sekretaris kelurahan juga. Baik, kritis. Bagaimana sikap kritis melihat kejanggalan, ketidaknormalan, anomali itu? Jangan diam. Melihat begini-gini, ayo rame gini-gini, apain? Oh lagi tren, lagi viral, lagi trending, lagi ini itu semua ikut-ikutan. Hei, kalau dia tidak baik kenapa harus diikutin? Kalau dia tidak baik ngapa nggak dibenerin? Kalau dia salah kenapa harus diiyain itu menjadi benar gara-gara orang semua rame-rame ikutin itu? Ya. Kenapa? Sikap yang seperti ini, ikut-ikutan inilah yang diantisipasi oleh Rasulullah SAW. La tatsba'unna sunana alladziina man kana min qablikum. Sungguh kalian nanti akan ikutan apaan? Tradisi-tradisi kaum-kaum sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuhum. Sejengkal kamu ikutin. Oh begini orang begini oh dia kebiasaannya pakai apa? Pakai gini ikutin. Dari segi pakaiannya, penampilannya, kebiasaannya, lain-lain ikutin tuh. Sejengkal, sahasta, sampai terus ikut sampai kemana? Sampai kalau mereka masuk ke lubang beruang sekalipun kalian akan mengikuti dia. Kok begitu? Iya. Sengaja nggak sengaja, artinya itu kita nggak sadar kita bakal ngikutin. Nih kayak gini, kita nggak mengkritisi apa yang salah, kita tidak mengkritisi apa-apa yang tidak tepat, yang tidak sesuai ajaran dan tidak sesuai lain-lain sebagainya, kita masih ikutin aja. Contoh ya, apa-apa yang rame aja ikutin. Ya, sekarang Indonesia kan latahan, warga 62, latahan ya. Ada seblak semua orang dagang, ya. Sampai ada gas meleduk di mana-mana. Ini kita bahas yang kemarin ya. Gas meleduk, pesawat jatuh di mana-mana, ya. Truk nabrak rumah, truk nabrak toko lain sebagainya. Oh, itu terus latahan, ternyata kejadiannya beritanya, ya, pemberitaan yang ini. Maka itu yang pertama, ya. Jangan sampai yang kita ikuti dan itu tidak benar kita tetap ikuti. Kritislah. Atattakhidhu asnaman aliha. Antum bayangin, kritikan Nabi Ibrahim ini ada pada waktu di mana animo warga pada saat itu melakukan itu. Di mana mayoritas warga masyarakat pada saat itu melakukan itu apa? Nyembah berhala. Bahkan sang Azar adalah pembuat berhalanya. Azar. Anda pernah kenal orang namanya Azir? Orang sini apa orang mana ya? Lupa. Azir. Azir membuat berhala nih. Bahkan zaman itu dulu wallah karim Allah Muhammad. Bukan zaman Nabi Ibrahim tapi zaman jahiliyah ini ya. Orang-orang bikin syukuran, bikin berhala dari kue, bahan roti. Bikin gede disembah, habis itu dipotong-potong dimakan. Ya Allah. Jahiliyah enggak? Coba kita lihat sekarang. Diuruk-uruk, dikumpul-kumpulin, akhirnya diambil, buat timpuk-timpuk. Anda lihat kemarin tuh berita tuh di daerah Sulawesi. Ya. Bahasanya sih sedekah bumi bahasanya. Ya. Wallahu a'lam apa maksudnya itu. Ya. Memahaminya harus hati-hati nih. Dikumpulin bungkus-bungkus nasi tuh. Udah didoain, habis itu diambil perang, timpuk-timpukan. Pakai nasi yang udah dibungkus-bungkus pakai daun. Habis itu selesai, nasi dikumpulin, ada ngumpulin, ngambil-ngambilin. Ya Allah, kenapa enggak sebelumnya aja sebelum lempar-lemparan? Iya kan? Ini udah demek kata enggak? Kayak lontong keinjek.
Bayangin nggak lontong keinjek? Bisa diselamatin nggak? Bisa diselamatin nggak? Lontong keinjek. Nah, kayak gitu. Apa bedanya dengan orang-orang yang membuat berhala itu dari roti itu kemudian disembah dan dipotong-potong? Nah, yang kayak gini-gini kritis. Maka sikap kita kritis karena kita sekarang harus butuh untuk lebih kritis lagi. Kenapa? Semua banyak hal ini sangat-sangat terbuka. Antum mau membuka informasi apa, ada kita dapatkan. Apakah informasi itu betul? Kan tergantung siapa yang meletakkan informasi itu. Betul? Iya kan? Kan siapa aja yang boleh masukin di situ. Oh, namanya si ini adalah begini-gini, masukin di sana. Searching nama Dwi apa? Keluar nama Dwi ini begini-gini. Nggak taunya orangnya begini. Kan tergantung siapa yang masukin. Yang ngupload ya, yang masukin data ke sana. Nah, sikap kritis ini membuat kita tidak ikut-ikutan. Sikap kritis ini menjaga kita daripada taklid. Taklid, apa taklid? Taklid itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan buta, taklid buta ya. Pokoknya begini, begitu, ikut aja. Jadi ada satu kisah, ada dua keledai jalan. Jadi di perjalanan ini keledai yang satu bawa garam, berat dibawa nenteng. Yang satu lagi bawa kembang karang, batu karang. Kan batu karang ya, suka ngeliat gak di pantai itu batu karang? Ya. Yang bawa garam kira-kira gimana tuh? Keberatan. Yang batu karang bawanya, yang kering tuh, bentuknya kayak cabang-cabang gitu ya, kayak ranting-ranting pohon. Kan di batu karang kalau kering gimana? Enteng, kayak kapur. Iya, bawa terus. Terus tiba-tiba jalan jauh di perjalanan, ya, lewatin sungai. Aus, minum dia, ke tengah minum. Tiba-tiba ini yang lagi minum ini yang bawa garam. Yang bawa garam. Ya, yang bawa garam diminum, di tengah lagi nyebrang sungai diminum. Dia lagi minum di sungai kok ngerasa ada yang cair, ada yang lumer di badan dia. Terus dia nyelam, bangun lagi. Nyelam, bangun lagi. Terus begitu, ada yang mencair nih. Nah, pas dia bangun, selesai, jadi enteng. Enteng katanya. Tahu nggak kenapa? Garamnya cair, garamnya larut. Jadi seneng, enteng badan saya. Ditanya sama yang satu lagi, kenapa kamu seneng banget? Iya, tadi waktu saya nyelam tuh minum di situ, saya masuk ke dalam sungai, saya ngerasain ada yang ngalir di sini. Ada yang ngalir. Terus saya berendam begitu bolak-balik. Lama-lama pas saya keluar dari sungai, badan saya jadi enteng. Oh gitu. Oh begitu. Yang bawa batu karang, bunga karang tadi, coba ikutin. Dia masuk ke dalam, tiba-tiba, kok tambah berat? Dia makin keisi air. Karang kan kalau keisi air berat. Ya paham ya? Aku makin minta tolong. Bahwasanya apa yang berlaku bagi satu orang, bagi sebagian orang belum tentu pasti cocok berlaku untuk kita. Maka sikap kritis itu menyelamatkan. Gitu loh ya. Jadi antum hati-hati. Ada ambulan, orang bawa ambulan di jalan lawan arah, ya, motong jalan begini, lampu merah diterobos. Itu bisa tuh, diterobos juga, dihantam sama orang. Jeger. Bilang, oh gini-gini, dia boleh. Jadi ambulan, ente siapa? Bahwasanya apa yang berlaku bagi seseorang, bagi orang lain belum tentu berlaku buat kita. Oke? Sikap kritis. Atattakhidhu asnaman alihah. Itu ada ambulan situ. Ya. Yang kedua, ya, prinsip di atas syariat. Prinsip tegak di atas syariat. Ya. Ketika tahu ini semua salah, beliau mengatakan, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Saya terbebas daripada apa yang kalian sekutukan ini. Apa yang kalian lakukan, kesyirikan yang kalian lakukan ini. Kurang lebih gitu. Ya. Inni bari'un mimma tusyrikun. Oh, ya udah, ini salah, ane enggak ikut-ikutan. Tuh. Paham? Ini bedanya prinsip sikap. Ane enggak ikut-ikutan, ini salah, ente terserah deh. Nah, ya kan? Oh, ini bagus, ini. Wah, ikut-ikutan. Oh, ini lagi seterusnya. Enggak. Tegak di atas
apa? Syariah, ya. Tegak di atas syariah. Sudah tahu apa namanya tadi yang pertama? Kritis, yang kedua tegak di atas syariat. Ya, kalau udah tahu ini nggak benar dan lain sebagainya, kenapa harus diikutin? Kalau kita perlu bersikap, kenapa nggak bersikap? Baik, kemudian di ayat lain, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna minal muslimin, bi annana muslimun. Sekiranya orang-orang yang sudah diberikan petunjuk kemudian berpaling, nggak mau dengar dan lain sebagainya, apa yang kemudian lakukan? Ishhadu bi annana muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Saksikanlah bahwa kami ini, kita ini adalah orang Islam. Apa yang dimaksud di sini? Punya kebanggaan jika berada di atas kebenaran. Bangga di atas kebenaran, ya. Bukan kemudian malu, lu ngapain hari gini masih ngaji? Punya kebanggaan sekiranya yang kita lakukan adalah kebenaran. Bangga di atas keislaman, ya. Bangga di atas keislaman. Maka itulah yang kemudian membedakan. Inilah yang menjadi kita bisa istiqomah atau tidak tadi. Kalau antum nggak bangga, antum lepas. Lihat orang yang istiqomah itu contohnya sekarang nih. Ini maaf nih. Suka ada nggak orang melihat bawa motor CB? Masih ada? Ada apa banyak? Banyak kan malah. Yang orang bawa motor tua-tua masih ada nggak sekarang? Justru dicakep-cakepin. Kenapa? Dia bangga sama itu. Ini bagus, ini baik kalau kata dia. Didandanin, di apa? Yang tulisannya lemes, itu bangga gitu kan. Ya, motor-motor jadul, motor apa itu istiqomah. Betul, Iran? Randi, istiqomah ya, istiqomah. Ya, bukan berarti harus apa namanya, udah nggak ini, enggak. Manfaat masih baik, masih apa? Lihat macam-macam. Ada yang dibikin trail, ada yang dibikin apa namanya chopper, ada yang bangga dia sama motor dia. Ya. Wahyu mana Wahyu? Wah, ini dia nih. GL ya. Kalau dulu GL ya kawan. Udah jadi Mega sekarang ya. Udah nggak GL lagi. GL Pro jadi Mega Pro. Wa jamaah rahimakumullah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ya. Nih, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub disebut oleh Allah adalah orang-orang dzul aidi wal absar, orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dan mempunyai pandangan yang jauh. Pandangan jauh itu apa? Visioner. A vision. Nah, kalau orang Barat bilangnya apa ini? A vision, sebuah visi. Bahkan Fir'aun bilang, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Saya tidak menunjukkan kepada kalian kecuali sesuatu yang aku lihat baik, dan tidaklah aku tunjukkan kalian kecuali kepada jalan kebenaran, jalan petunjuk. Ya. Dalam kesesatannya saja Fir'aun bilang, ya, yang dilakukan adalah kebenaran. Ya, itu nggak ada hidayah, bedanya Fir'aun. Ya, nggak ada hidayah tuh begitu. Masya Allah, kalau kita bicara begini, tahu bagaimana mahalnya hidayah. Ya, Fir'aun punya segalanya. Fir'aun ada nilai? Nggak ada. Ya, nggak ada. Karena kita tanya kan, ada nggak yang sini bapak-bapak pengen punya anak laki-laki namain Fir'aun? Ada? Ada punya bapak anak saya namanya Fir'aun. Kenapa? Raja. Wih, raja. Kali emak ada abi ayah gitu. Ntar anak yang kedua anak namanya Fir'aun dong. Beelah gitu ya. Hidayah, nggak ada hidayah. Bahkan Nabi Musa udah menunjukkan gono gini semuanya. Apa
Apa kata Fir'aun? Bilang kepada pasukannya, bilang kepada penasehatnya, ya Haman ibn li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa Harun. Tuh. Wahai Haman, buatkan untukku satu bangunan yang tinggi. Biar apa? Biar saya bisa melihat Tuhannya Musa dan Harun. Dipikir tinggi itu setinggi bangunan yang bisa dibangun. Masya Allah. Maka berilmu tinggi ini yang menjadi teladannya Nabi Ibrahim buat kita. Jangan merasa puas dengan apa yang kita tahu. Jangan merasa puas dengan apa yang kita bisa sekarang. Karena kita akan menghadapi hari-hari yang terus berganti tanpa kita tahu apa yang akan terjadi nanti. Maka pesan Rasulullah SAW menuntut ilmu itu ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan belajar sampai ke lahat, sampai ke liang lahat. Kapan artinya itu? Liang lahat setiap kita kan beda-beda. Mungkin antum duluan, ane belakangan. Mungkin ane belakangan, antum duluan, ya kan? Iya kan? Beda-beda gitu kan ya. Ya, liang lahat kita beda-beda. Batasannya berhenti belajar itu adalah wafat. Ya, Masya Allah. Sampai di sini bisa dipahami berapa poin-poin yang kita pelajari itu. Yang pertama, ya, kritis. Yang kedua, tegak di atas kebenaran, di atas ajaran ya, kebenaran, di atas syariat. Yang ketiga, berbangga atas kebenaran. Kemudian berilmu tinggi. Maka jangan sampai kita merasa udah nggak butuh lagi belajar. Jangan pula merasa bahwasanya belajar itu udah kelewat waktunya. Udah sekian, malas belajar atau nggak pantas lagi belajar. Ya, anak kemarin ke pesantren anak-anak itu ada tulisan never too old to learn. Nggak ada istilah terlalu tua untuk belajar. Never too old to learn. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Ya, even the best can be improved. Even the best can be improved. Sekalipun yang terbaik masih bisa untuk ditingkatkan lagi. Jadi kemudian antum menjadi satu pimpinan satu wilayah, satu komunitas, dianggap sebagai orang yang paling alim, kemudian nggak belajar lagi, enggak salah. Even the best, sekalipun ada hal yang paling baik, can be improved, masih bisa untuk ditingkatkan lagi dan terus. Ingat tragedi apa? Handphone Nokia. Ingat Nokia ya? Siapa sekarang yang masih punya Nokia masih hidup? Punya mah punya, ada di rumah ada. Ya, panjang masih ada antenanya masih ya. yang apa namanya baterainya longgar. Iya benar baterai longgar. Di belakang itu kalau baterainya biar nggak longgar diganjelin pakai uang 100.000 buat pulsa bulan depan. Diganjel gitu ya, lipat uang, taruh tuh, plak, kencang baru dia. Ya, Nokia melakukan kesalahan? Enggak. Sekarang hilang. Apapun muncul Nokia nggak ngangkat. Segitunya. Dia sudah merasa paling baik dan sudah cukup, itu dia. Tagline-nya apa waktu itu? Connecting people. Waduh, ya. Manusia warga yang saling terkoneksi, terhubungi, begitu ya. Orang-orang yang saling terhubungi. Oh, Masya Allah. Bagus. Tapi kenapa? Tidak meningkatkan diri. Tidak belajar terus, tidak berkembang, tidak tumbuh, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dari anak-anak kecil kita belajar. Dari anak kecil belajar. Mereka umurnya mungkin ada 2 tahun, 3 tahun. Padahal saat itu kita nggak pernah ngerasa bahwasanya kita pernah saat itu. Ada nggak yang masih ingat dulu masih kecil umur 2 tahun? Ada yang ingat nggak sekarang? Ya ada. Gak ada yang ingat. Oh, kita pernah umur 2 tahun setengah dulu ngapain aja? Nggak ingat. Ya, maaf. Ya lagi dicebokin gitu. Nggak ingat. Ya kan? Tuh.
Kita belajar tuh. Kemudian sampai kita masuk SD udah kenal itu. TK tahu udah. Berebut ayunan, berebut prosotan antri, tahu kita udah mulai. Masuk SD, gimana fisiknya berubah, bagaimana kemampuannya berubah, pakaiannya aja berubah. Terus lagi. Terus kita hidup nggak mau berubah. Ya, maka di sini ya ilmu itu yang kemudian bekal kita menghadapi hidup sekarang dan bekal kita untuk apa kita membekali hidup nanti. Orang berilmu harusnya menjadi bijaksana. Contoh ya, orang berilmu yang baik, dia punya harta banyak, dia bijak, dia tahu bahwasanya ini harta kalau saya mati gak dibawa. Maka ditaruh di mana? Taruh di masjid, taruh di pesantren, taruh di sekolahan, pokoknya taruh buat ditabung dia nanti. Tuh orang berilmu. Hidup ini yang kemungkinan kita persiapkan nanti sekolah sekian umur 20 kita sekolah selesai. Umur 25 mungkin menikah punya anak dan seterusnya, maka perlu persiapan gini-gini untuk bekal nanti tua. Katakan sisanya kita ngejalanin kehidupan berkeluarga itu 30-40 tahun. Usia sampai 70-60 tahun. Betul. Persiapan kita untuk 30 tahun ke depan ini gimana kita pikirin. Betul ya, kurang lebih ya. 30 tahun maksimal mungkin 50 tahun kalau sampai umurnya itu 80-90 tahun. Padahal setelah hidup di dunia ini kita mengalami alam kubur yang waktunya berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang tahu? Alam kubur berapa tahun alam kubur? Antum tahu? Yang meninggal nih dari Nabi Adam sampai sekarang tuh belum dibangkitin. Masih di dalam kubur. Yang 1.000.000 tahun lalu kalau misalnya udah mulai 1.000.000 tahun. Yang 2.000 tahun lalu itu meninggal, sampai sekarang mereka masih di alam kubur. Sekiranya mereka mendapatkan siksa kubur, ya tersiksa tuh selama 2.000 tahun. Dan sampai nanti kapan dibangkitin kita nggak tahu, sampai kiamat baru dibangkitin semua bareng-bareng. Nih alam dunia, alam kubur, alam di atas bumi, sama alam di bawah bumi. Nggak tahu gitu. Betul? Inilah. Yang kemudian lagi setelah itu ada alam akhirat yang panjangnya satu harinya di sono sama dengan 5.000 tahun di sini. Masya Allah, lamanya kayak gimana? Jadi memang singkat banget. Sekarang deh flashback deh, antum lihat. Flashback ke belakang, lihat main-main ke SD antum dulu. Ya Allah, dulu di sini kayak baru kemarin selesai. Masih ingat dulu temen gini, main ke SMA, ke SMP. Dulu masih inget nih gini-gini, nongkrong di sini, belanja di sini, nih nyolong. Ada? Belum bayar. Ambil gorengan 3 ngaku atu. Ayo, ya. Makan 5 sampai betahak, ngakunya cuma 2. Ambil dulu begitu, ya. Terus lulus kampus. Ya, baru kemarin kayaknya ya. Mau bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol gini. Udah nggak taunya anak udah segini. Sebentar. Asal untuk mempersiapkan yang lebih besar nanti itu. Ilmu yang membekalkan kita ini semua. Ya. Apa? Teladan dari Nabi Ibrahim, berilmu tinggi. Dzul aidi wal absar, mempunyai kemampuan yang baik, mempunyai visi yang baik. Kemampuan apa? Physically ataupun intelijensi, ya, secara fisik ataupun secara intelijensi, ya, kecerdasan, ya. Berikutnya, waktu sudah habis ya, yaitu di saat tradisi yang salah itu merajalela, Nabi Ibrahim melakukan apa? Ngasih tahu bahwasan yang ini salah itu salah. Enggak juga mau dengerin, akhirnya itu berhala dihancurin sama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim sisain satu berhala yang paling gede, itu martil godam untuk ngancurin berhala, ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Ya, ini siapa yang lakuin ini? Ya, ada yang bilang namanya Ibrahim.
Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ini anak Ibrahim namanya yang lakuin itu. Panggil dia. Dipanggil, datang. Dikumpulin depan orang semua. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bilang, itu tanya aja sama berhala yang paling gede. Tuh martilnya ada sama dia. Lagi dipegang itu kan dia, tangkap tangan. Tangkap tangan, bukti ada di situ. Mereka bilang, gimana? Mana bisa berhala itu mukul, ngancurin berhala yang lain? Udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Ya kan? Kenapa disembah? Udah tahu tuh berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi di sini adalah keberanian mengambil resiko. Belajar di sini. Lakukan yang benar, berdiri di atas kebenaran itu. Resikonya apa? Ya, ngambil resiko, menghadapi resiko, ya, berjuang di atas kebenaran pasti ada resiko. Difitnah, ya, disidang, sampai apa? Namanya ada manjanik. Kalau sekarang itu orang itu manjanik dulu di zaman apa? Ketapel, ya, ini didorong pakai yang apa ini? Dia kayu begini, ditarik, taruh batu besar di sini, lepas, lempar. Itu manjanik namanya. Paham nggak? Kalau misalnya kayak begini kali, gitu. Cuman dia besar, ditarik nih kayunya begini sampai ke belakang, diikat di situ, ditaruh batu di sini, kemudian talinya diputus, lempar langsung. Ketapel besar, manjanik. Antum tahu? Nabi Ibrahim akhirnya dihukum dengan hukuman yang belum pernah dialami oleh siapapun orang pada saat itu. Dibakar di api gedenya segede api. Aneh, Masya Allah, Alhamdulillah pernah datang ke tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Maaf ya, mungkin semana tingginya, kurang lebih seatap masjid ini. Itu bibir daripada lembahnya. Nabi Ibrahim di bawah sini. Lembahnya itu selebar masjid ini atau lebih besar lagi dan manjang. Lembahnya ini diisi kayu selama sepekan dibakar. Merah sudah. Segitu penuh. Nabi Ibrahim dari atas sana dilempar. Antum tahu ngelemparnya? Ngedeketin orang nggak kuat saking panasnya. Saking panasnya, dorong nggak mau. Nabi Ibrahim disuruh maju sana. Ngapain maju? Maju sana ke api, nggak main gitu ya. Oh, dorong, nggak ada yang kuat menghadapi api itu. Sampai dia jatuh ke sana, siapa? Di sini aja dipanas. Karena ini lembah, isinya itu bahan bakar semua, ya. Dan menyala sudah berhari-hari. Disinilah kemudian ada pembisik. Pembisiknya apa? Iblis hadir di sini. Membisikkan, kenapa tidak kalian bikin manjanik saja buat melontarkan Ibrahim? Tuh. Sampai sekarang jadi ada sekarang tiang dua di sini. Di pinggir itu ada tiang dua, kayak tiang listrik. Tingginya ya kurang lebih setinggi tiang ini sampai atas. Mungkin lebih tinggi lagi, 2 biji. 2 biji. Kemudian ditarik tali ataupun apa sesuatu itu, Nabi Ibrahim di sini. Tarik, habis itu dilepas. Jadi ketapel, jadi bahan ketapelan gitu Nabi Ibrahim. Ini manjanik, idenya siapa yang ngusulin? Iblis. Dia datang tuh ke apa namanya? Namrud. Kerajaan Namrud bilang, lempar aja pakai manjanik. Manjaniknya masih ada sampai sekarang. Tapi talinya udah gak ada, tiangnya doang. Ya, makanya waktu di sana nih bingung kok ditaruh di atas tiang buat apaan? Dinaikin ke tiang dulu ngapain juga? Ternyata bukan tiang fungsinya, pegangan buat ketapel tadi. 2 gitu ya, tiang. Mudah-mudahan sampai semua ke sana insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Maka sikap berani menghadapi resiko itu teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Yang terakhir waktunya ya. Adalah keberanian dia berkorban. Nah, ini ritual kita. Berkorban untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan umat.
Untuk kita sekarang ini ritual kita bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, berkorban untuk berkurban. Beda ya? Apa bedanya korban? Korban? Apa sih artinya korban? Victim. Bahasa Inggrisnya. Korban itu orang yang terkena dampak ya, terkena dampak negatif. Atau dia mengalami kerugian karena sesuatu. Dia bersedia untuk kerugian, untuk kehilangan sesuatu itu untuk kurban. Kurban itu mendekatkan diri. Taqarrub ya, kurbanan. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk menjaga kurban kepada Allah. Siapa anaknya? Bukan sekedar anak yang ditunggu, berapa sih? Di mana besi? Di atas. Oh, di belakang tenda ya. Baik. Anak yang udah ditunggu, nggak tahu jadinya bager banget, taat, soleh dan lain sebagainya. Diminta sama Allah suruh korbanin. Sebagai apa? Sebagai pembuktian bahwasanya dia tetap menjaga kedekatan sama Allah. Oke, demi kedekatanku kepada Allah, aku kurbankan sesuatu yang aku cintai, dan tidak boleh ada sesuatu yang aku cintai melebihi cintaku kepada Allah. Anaknya menjelang nyampe, cukup. Allah bilang cukup. Allah cuma melihat hatimu. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak pernah sekali-kali mendapatkan darah daripada kurban yang kita keluarkan, dagingnya pun tidak. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dagingnya enggak, darahnya enggak nyampe kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang nyampe kepada Allah ketakwaan. Cukup. Allah melihat aja Nabi Ibrahim benar-benar diajak nih anaknya, dikasih tahu. Nak, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Nak. Ini mimpinya yang keberapa? Yang udah sering terulang-ulang terus sering. Makanya beliau yakin ini adalah wahyu. Si anak yang begitu taatnya bilang malah, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakuin yang kau diperintahkan akannya. Subhanallah. Kalau anak sekarang, Pak, yang macam-macam dah. Coba anak sekarang. Tong, sini tong. Apa, Pak? Babang ngimpi, babang nyembeli ente gitu. Babang nyembeli elu tong. Macam-macam apa? Coba. Udah beli handphone sono gitu ya. Beli handphone aja sono buat main. Dan seterusnya. Nabi Ismail enggak? Dan ini yang terjadi, subhanallah. Apa yang Allah lihat itu sebatas kelegowoan. Gitu. Inilah yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, man kana lahu sa'at wa lam yudhi fala yaqraban musallana. Barang siapa yang mempunyai keluangan, barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia enggak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kita ini. Masyaallah. Amin. Bisa mampu berkorban semua ya. Amin. Jadi emang dipaksain. Kenapa? Karena kerelaan kita ngeluarin sebagian harta ini untuk berbagi kepada orang banyak, itu nilainya. Tak dapat lagi deh rezeki dan lain sebagainya. Ini jemaah rahimakumullah. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai dengan kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Dan apa yang kalian infakkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang itu. Ya. Jadi jelas
teladan Nabi Ibrahim itu Allah lah yang menyebutkan. Ya, jelas sebagai penutup cerita akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunya Nabi Musa. Ya, wa auha rabbuka ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti fa alqihi fil yammi wa la takhafi inna laradduhu ilaiki. Ya. Dan ingatlah, dan Allah berfirman kepada ibunya Nabi Musa, rawatlah anak itu. Sekiranya engkau takut, maka alirkanlah ia di sungai. Sesungguhnya nanti kamilah yang akan mengembalikan dia kepadamu. Inna laradduhu ilaiki. Nabi Musa, ibunya Nabi Musa ngejalanin gak? Ngelakuin gak? Ngelakuin. Dasarnya apa? Wahyu. Perintah Allah, diperintahin begitu langsung. Nabi Ibrahim pun begitu. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggillah manusia, segenap manusia ini untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendara. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim dan juga begitu juga nabi-nabi yang lain, mereka melakukan perintah Allah, menjalankan wahyu yang Allah berikan kepada mereka tanpa bertanya kenapa begini, kenapa begitu, lakuin aja. Kita banyak teladan yang kita bisa ambil, yang sebenarnya kita cukup ngelakuin aja. Nggak tanya kenapa begini, ngapain begitu, kenapa harus ini, kenapa harus itu, lakuin aja. Puasa lakuin aja, sholat lakuin aja. Kenapa ngapain lagi sholat nungging begitu gini-gini, lakuin aja. Maka itulah yang membedakan kita daripada orang-orang yang tidak memiliki iman. Kita kemudian bisa jadi rasakan manfaat itu di sini, mendapatkan jawabannya itu di sini, atau nanti saat ini, atau nanti di sini, atau nanti di akhirat. Itu semua pasti janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa minder kalau kita berada di atas kebenaran. Jangan pernah merasa bosan dan kecil kalau kita mengajak orang lain kepada kebenaran. Demikian, sekiranya ada yang mau disyarikan silakan. Alhamdulillah semua telah dapat pandangan mengenai yang beriman, keteguhan, bentuk pelajaran dari Allah kepada anaknya atau kepada dari diri sendiri. Itu makna yang tertangkap part tadi yang saya sampaikan. Baik, teman kita akan bertanya dua dari satu. Untuk pertanyaan silakan katakan disebutkan nama dan sesuai pertanyaannya. Silakan kepada keluarga sudah mungkin ada pertanyaan. Oke, dulu sebentar ya. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kritis. Apa tadi? Membuat patung. Baik, hukum membuat patung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Oke. Maksudnya dari dua Oke, kalau boleh silakan ada yang bertanya tentang keimanan dan teladan seorang ayah, anak juga. Ya silakan. Ya, anak muda itu mereka bisa ada keluar besar seharian seluruh orang tua yang ngurus kan mau bosan gitu. Itu boleh juga cerita itu kalau ada apa ini? Nggak apa-apa sih. Bena dia Salma. Ada ya? Oke, baik, Ustaz. Baik.
Masya Allah. Ya, dari akhina Syambu. Ya, pertanyaannya dua ya. Yang pertama, hukumnya membuat patung. Ya, patung. Ada hadis sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada patung. Ada patung. Secara makna aslinya ya patung, tapi secara majaznya itu bukan patung yang dimaksud begitu juga bisa. Contohnya, ini rumah suami istri diem-dieman nggak ngomong kayak patung. Suami istri ada tapi nggak ngobrol, ya, ya, itu kayak patung. Nah itu malaikat rahmat nggak masuk situ. Hukum membuat patung haram, haram. Sama juga menggambar melukis, gambar melukis tuh haram, ya. Foto gimana? Foto sifatnya rekaman, merekam, gitu ya. Nah, gambar boleh nggak? Kalau itu gambar-gambar para kiai-kiai, ulama-ulama itu digambar-gambar gimana? Syaratnya membuat gambar itu ataupun patung itu yang gambar, kita bicara gambar lukisan itu adalah dengan tidak utuh. Atasannya tidak utuhnya semana? Nggak ada tangannya? Enggak juga. Nggak ada kakinya? Potong segitu? Enggak. Di mana tidak utuh yang kalau orang itu nggak bisa hidup tanpa sesuatu yang kita nggak ikutin itu tadi. Contoh segini doang. Ada nggak orang hidup segini doang? Ada nggak? Orang hidup kepotong segini doang? Ada? Enggak. Maka paling nggak kalau mau melukis itu segitu aja. Makanya kita lihat foto-foto orang kan sedada aja. Ya, lukis full nggak boleh. Sama juga begitu patung. Karena apa? Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat untuk ngasih ruh itu apa yang kita buat, patung dan lukisan tadi. Haram, ya. Saat aneh doyannya gambar kartun. Nah, gimana? Ya, gambar kartun bukan gambar manusia, benar ya? Gambar kartun, ya sesuaikan aja gambar kartun, kira-kira begitu, ya. Bagaimana menyampaikan kritik di zaman sekarang? Prinsip dakwah itu tiga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama hikmah, dengan bijaksana. Cara bijaksana gimana? Ya, bisa dengan sindiran, kiasan, teguran pelan-pelan, nyamperin baik-baik, ya. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Nah, mau'izah hasanah itu beri nasihat yang baik. Ya. Dengan hikmah contohnya mungkin kita ngasih contoh. Ada orang naik ke masjid pakai sendal. Dia nggak tahu masjidnya bersih apa gimana. Kita depan dia kita tenteng sendal. Dia ngeliat, di sini nggak boleh pakai sendal ya. Nah, itu hikmah. Ya, contoh-contohnya lain banyak. Ya, mau'izah hasanah dengan teguran yang baik. Bapak, Ibu, maaf. Gitu. Yang saya tahu di sini ini tempat area bersih suci, maka nggak boleh ada sendal di atas sini. Oh iya maaf, mau yuzul sana. Nah, yang ketiga mujadalah bil ihsan, wajadilhum billati hi ahsan, dengan argumentasi, dengan debat ya, berargumen dengan cara yang baik. Ya, kenapa begini? Kenapa harus begitu? Kasih tahu alasannya. Argumentasi kita begini. Ini loh Pak, ini loh Bu. Ya, tidak boleh mencuci di sini karena begini-gini mengganggu aliran airnya dan seterusnya. Ana begini begitu. Hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah bi ihsan. Ya. Apa? Yang pertama, hikmah dengan cara kebijaksanaan. Bentuknya bisa macam-macam. Yang kedua, mau'izah hasanah, memberikan nasihat atau nasihat yang baik. Yang ketiga adalah dengan berargumentasi yang baik pula, ya. Debat yang baik lah, debat yang baik. Itu. Kebayang nggak Bu? Ya, kalau misalnya di medsos ya dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ngasih taunya ya gini. Oh, jangan bahasa-bahasa wah semprul.
kadrun. Ya, oh jangan bahasa-bahasa begitu. Ya, itu tidak hasanah, tidak mauhizah hasanah. Oke, itu cukup ya. Saran ana begini, berhubung karena masih Ustadz Raden ini kan banyak dari jauh-jauh jamaah ya datang ya, antum bisa geser waktu saja sebagai kebijakan. Karena jam 9 ternyata beliau itu masih banyak yang belum baca ya. Betul ya? Ya tadi kan kita tolerir saja setengah 10 mulai. Nanti antum inikan saja ke beliau gimana? Apakah mulainya mau jam setengah 10? Disecocokkan aja. Ya, atau misalnya jam 10 cukupkah? Disesuaikan aja buat antum karena tadi biar enggak terganggu juga yang lain. Nah, ini masukkan aja saran dari ana. Ya. Yang kemudian yang pertama itu, yang kedua untuk kursus bahasa Arab. Siapa yang belum daftar? Semua. Mau jadi enggak? Untuk kursus bahasa Arab sekiranya opsinya itu adalah jam 8 malam, isya kita itu jam 7 sekarang. Jadi jam setengah 8 kurang udah selesai sebenarnya isya. Maka majukan saja kepada setengah 9 atau opsi lain, kalau mau di hari libur, sekiranya libur itu Sabtu pagi, nggak apa-apa juga. Atau bikin 2 minggu sekali nggak apa-apa, hari Sabtunya murojaah, kiranya begitu terserah aja. Ya, Sabtu jam 8 pagi itu yang. Ya, kita ada kegiatan nggak Sabtu pagi ini? Kita, nyuci baju mah Umi ya. Ya, Ali Umi kata ada ini Buya katanya. Casting sih kita casting. Jadwal absen di Merdeka. Gitu ya. Itu. Anda coba sampaikan begitu aja. Tapi yang di sini belum ikut semua. Belum daftar? Daftar. Ikut. Asan belum? Udah. Ya, pesambu belum? Aduh, catat. Ini akhwat. Udah. Nanti ikut. Insyaallah akan banyak ana selipkan hal-hal tambahan-tambahan nanti di sana. Ya, mudah-mudahan rezeki betul. Ya, demikian kita tutup dengan berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita taufiknya untuk senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik yang membangkitkan kebaikan pada diri kita dan mengembangkan kebaikan yang sudah ada. Dipertemukan kita kepada guru-guru yang meningkatkan kesadaran kita, menambah ilmu kita dan memberikan kita ilmu bermanfaat dan pemahaman yang baik. Dan juga Allah berikan kesadaran untuk lingkungan kita, tetangga kita, semuanya untuk sama-sama berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ala hadini wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا احسن مما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره رب زدنا علما وارزقنا فهما الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطنا محبتك ومعرفتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah minkum. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan pemahaman penyampaian yang kurang tepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Hidup Inter Milan gitu. Hah? Yang menang siapa ya? Nanti nonton. Ayo, assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah kepada Ustaz Fakih. Semoga Allah beri selalu kepada beliau dan kepada beliau. Doakan juga beliau sedang diri dari botol. Semoga bisa menjadi dalam masyarakat selanjutnya. Insyaallah kami melihat bagaimana zaman semasa gila, melihat bahwa kantor PBB sebelumnya nggak pernah terjadi, yaitu semua bendera KJI sudah tercanangkan di kantor PBB di dunia ya. Jadi kita bahagia sekali. Mari kita berbagi ilmu menyelamatkan keluarga kita minimal. Dan jangan teman-teman tadi ada informasi yaitu tentang kelas bahasa Arab. Bisa lihat informasinya di IG Guru ya. Jadi silakan daftar teman-teman dan soal harian kita infokan lagi ada masukan yang banyak dari beliau tadi. Jadi harapan semua di sini minimal ikut di kelas ini cukup ya kelas kondusif sekali kalau segini nih. Jadi sama-sama udah dulu bareng ya naik kelasnya bareng-bareng. Insyaallah maksud juga bareng-bareng. Amin. Ya kita nantikan ya. Baik teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pekan selanjutnya. Kita akan bergeser nanti di jam 10 ya, setengah 10 ya. Untuk teman-teman yang bertalaki bersama tadi bisa ini. Baik kita beristighfar tinggal lagi teman-teman. Assalamualaikum dan kita ucapkan alhamdulillah ya lagi teman-teman. Alhamdulillah. Dan marilah kita doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya ada tambahan dari Grace? Ada tambahan? Oh tidak ada. Baik, tidak ada. Oke teman-teman, di sana ada yang menyumbangkan makanan sama sekali saya cobain tadi. Silakan teman-teman dimakan dulu nanti bayar kalau nggak bayar gratis dan juga terima kasih berinfak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.